didukung oleh literatur. Ya, terserah kau lah, nggak masalah. Ya udah, kalau Anda Kejadian 1:27 menyimpulkan sedemikian berdasarkan penalaran Anda, yang Anda coba copot-copot supaya masuk akal dan punya wibawa, ya udah, nggak apa-apa. Kami tetap punya pendirian yang teguh terhadap ajaran Roh Kristenan. Kudus tidak bergender. Ya, Roh Kudus ada gendernya gak? Mau ada mau tidak, itu nggak jadi masalah bagi kami. Ya. Kau jawab yang jelas. Kalau ada berarti Roh Kudus ibunya Yesus dong, istrinya Bapa dong. Kalau ada gendernya, Roh Kudus begini, gendernya apa? Anda kan sekarang berpatok atau terkungkung oleh kosakata yang ada, ya nggak sih? Jadi ibarat begini, kalau Yesus dibilang dia dikandung oleh Roh Kudus atau dia dipanggil sebagai anak, ya kan? Enggak kemudian dia harus punya bapak kandung, harus punya ibu kandung, enggak seperti itu. Kalau misalkan Anda nih, begini. Bang Luga anak mana? Anak Medan misalkan. Pernah nggak Medan itu melahirkan Bang Luga? Kapan? Oke. Dengan siapa Medan itu berhubungan intim sampai kemudian menghasilkan anak? Udah, diam dulu kau. Luga sebagai anak Medan, coba. Aku udah ngerti ya. Kamu bisa nggak ngebedain anak dalam arti sesungguhnya dan anak dalam arti kiasan? Ketika kita bertemu ada seorang wanita hamil, lalu ditanya, ini yang di dalam kandunganmu ini anak siapa? Kita bisa membedakan. Oh, yang dimaksud dengan anak di sini bukan dalam arti kiasan, karena orangnya ada, pribadinya ada. Kalau Medan itu bukan manusia. Anak Medan artinya itu secara kiasan, karena kita tahu bahwa Medan ini bukan manusia. Kalau dibilang anak Allah ini pribadi. Dia berkuasa untuk memiliki anak secara pribadi. Kecuali anak tangga tidak bisa nggak punya rahim. Jadi saya bisa membedakan mana arti anak kiasan, mana arti anak sesungguhnya. Nah, kalau kau kan anak sebenarnya pun kau paksakan kiasan, ya. Nah, kalau begini. Karena kau memang tukang tipu. Bukan tukang tipu. Gereja blow on. Nah, kalau Anda, ya, dasar berpikir Anda memahami bahwa seorang anak atau seseorang bisa hamil itu oleh karena adanya pertemuan sel sperma dengan sel telur dalam kegiatan seksualitas, ya kan? Dalam kegiatan hubungan intim, ya kan? Iya kan? Nah, itu hal normal bagi manusia biasa. Memang harus seperti itu karena itu hukum alam. Tapi ada kasus kelahiran Yesus itu berbeda. Yesus itu ada atau dikandung oleh Maria bukan sebagai hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur, melainkan karena orangnya udah ada di sorga sebelumnya, dikandung oleh Roh Kudus. Orangnya udah ada di. Dengerin dulu. Nah justru itu artinya karena ada dimensi kehadiran Yesus, kelahiran Yesus itu beda dengan manusia biasa. Begini, gantian dulu ngomong ya. Masalahnya kan Yesus ini kan sudah ada sebelum Maria ada. Ya. Yesus sudah ada sebelum ada di bumi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itulah yang jadi masalahnya. Kalau misalnya Yesus tercipta di perut Maria, maka masuk akal omongan kau. Masalahnya Yesus ini sebelum Maria diciptakan, Yesus itu sudah duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Makanya saya tanya, mama kandung Yesus itu siapa? Kalau mama kandung artinya DNA, darah Yesus. Darah Yesus saja bukan darah Maria kok. Makanya Yesus darahnya bisa menghapus dosa, darah Maria nggak bisa menghapus dosa. Baik. Tapi dari darahnya aja udah beda. Darah Yesus bukan darah Maria. Ya.
Makanya saya bilang mama kandung Yesus itu adalah Roh Kudus. Sekali lagi lo nggak ngerti-ngerti juga, udah lo turun. Capek gue ngomong sama lu. Jangan turun lah, diskusinya yang baik. Silakan dijawab, Bang Roma. Yang perlu kita ketahui adalah begini, ya, begini, bahwasanya ya kita manusia ini ingin tahu tentang Tuhan, dan kita manusia ini tidak mampu mengetahui Tuhan atau melihat Tuhan kalau dia tidak mau menjadi manusia. Ya. Jadi apa sebenarnya? Halo, selamatkan malam semuanya. Kehadiran Selamat malam Ustaz. Selamat malam Bang Andi. Selamat aja deh. Udah. Roma, diam lah dulu kau. Diam aja kau. Pusing aku dengerin kau. Ganti yang lain aja. Pusing. Ya coba saya bertanya sama Bang Luga sama Bang Roma ini. Sebenarnya itu kedudukan Bapa, Yesus atau Putra dan Roh Kudus itu ketiganya ini Tuhan. Astagfirullah. Kenapa? Ya, dimenderotin dulu. Dari tadi saya capek. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Sebenarnya kedudukan Bapa, Putra atau Yesus dan Roh Kudus itu, ini kedudukannya tiga-tiganya ini Tuhan atau keluarga, atau hanya satu Tuhan di antara ketiga nama itu? Luga dulu deh, silakan. Tiga Tuhan. Sebenarnya itu tiga Tuhan, tapi karena orang Kristen takut digertak-gertak orang Islam Tuhan itu satu, makanya disatu-satuin sama orang Kristen. Sebenarnya ada tiga Tuhan, tetapi tiga Tuhan ini berasal dari satu orang, yaitu Bapa. Kan Roh Kudus keluar sebagai tulang rusuknya Bapa, itulah istrinya. Bapa dan Roh Kudus benihnya itulah Yesus Kristus, maka disebut anak. Jadi tiga Tuhan satu keluarga. Oke. Kalau keluarga kan kalau keluarga kan satu darah. Bapak sama istri satu darah, anak juga hasil dari suami istri satu darah. Tuh. Jelas Luga menerangkan tiga Tuhan satu keluarga. Kepala keluarga siapa gak? Itu yang benar. Allah Bapa. Tetapi karena memang ada proyek Dajjal itu adalah ingin mengangkat Maria menjadi istri Bapa, menjadi bunda Tuhan. Karena ada proyek ini, maka Roh Kudus ini harus digeser, dihilangkan dulu keibuannya, diganti sama Maria. Nah, makanya semua ini adalah kerjanya orang Katolik. Ini kan Protestan ini kan perbudakannya orang Katolik. Cukup dulu kak. Kamu udah jawab ya, tuntas. Jawaban kamu masuk cepat ditangkap karena bahasa Indonesianya bagus. Ya. Silakan Bang Roma. Pertanyaan yang sama kepada Anda, silakan. Kalau konsep kekristenan yang benar adalah Tritunggal. Apa artinya? Ya, tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat yang sama. Ya. Jadi Allah yang kami kenal tetap Esa. Ya, tetapi di dalam keesaannya itu, Dia memperkenalkan diri kepada manusia dalam tiga pribadi. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ketiga-tiganya ini memiliki kehendak, ya, dan memiliki mereka bisa hidup secara atau eksistensi mereka secara mandiri. Pusing orang dengerin penjelasan kayak gitu. Pusing orang dengerin penjelasan kayak gitu. Biarin dulu nggak apa-apa. Ya, secara mandiri. Kita adil aja dulu.
saat ini saja kita lihat ya, sama-sama sabarlah, sama Kristen saja saling cakar-cakaran antar denum satu dengan yang lainnya. Ditambah umatnya ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi dari mana? Nabi dari Hong Kong. Nah, itu aja dari saran aku. Silakan. Oke, silakan Bang Luga. Tadi kan dia bilang dia orang Kristen. Sekarang dia sudah keluar dari misionaris. Sebenarnya agamanya apa sih? Ya, aku ini Kristen ya. Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuhankan makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah nabi atau utusan, sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Seperti itu ya. Saya rasa begini ya, kalau orang Islam nggak usah berdebat dengan saya dulu ya. Kristen dia gak? Bukan, Kristen dia gak? Dia udah masuk Islam katanya. Belum. Tadi aku katakan, aku ini kan masih Kristen, tapi Kristen yang sudah tersadarkan. Makanya nyimaklah kalau orang ngomong. Sekarang agama kau apa? Sekarang yang ditanya, agama kau apa? Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus. Berarti ya, Islam dia. Bukan, belum masuk Islam, belum masuk. Muhammad bagimu siapa? Muhammad bagimu siapa? Nabi Muhammad bagimu siapa? Itu nabinya umat muslim itu, Nabi Muhammad. Oh berarti dia Unitarian. Oke. Ini payung Allah ini Kristen dia Bang Luga. Yang Kristen aja dulu. Selesai dulu berdua. Yang Kristen aja dulu, yang Kristen. Jadi gini ya. Iya. Dari perdebatan yang saya ambil kesimpulan dengan orang Kristen, mereka tidak cukup kuat melawan saya, maka kesimpulannya adalah seluruh aset-aset gereja dan seluruh jemaatnya mau saya pindahin ke gereja saya sendiri. Ya, karena kasihan umat ini nanti ditipu dan disiksa oleh pendeta-pendeta blow on ini. Jadi makanya saya dirikan kepausan King of King. Dan saya akan buka Siapa dulu, biar selesai Luga dulu baru Anda. Lu mau gue mute apa mau gue turunin? Gue di sini aktif lo. Luga dulu terusin. Makanya lo diam. Sabar, jangan berantem lah. Jangan berantem Pak Benjamin. Ya, sabar Pak Benjamin. Sebentar. Jadi karena memang saya tanya Roh Kudus itu ada gendernya, nggak bergender. Nah, Allah Bapa gendernya apa nggak bergender juga. Jadi mereka ini adalah gereja-gereja yang menghilangkan kelamin Tuhan. Kelamin Tuhan dihilangkan sama dia. Tetapi kalau nanti titiknya dipotong, dia nggak mau. Mau merasa Tuhan ya? Bentar dulu Pak Benjamin. Diam dulu, aku lagi ngomong. Nanti kok tempeleng ya, mau. Coba jangan menganggap. Gini aja Kak, lu mengalah dulu Kak. Lu mengalah dulu Kak, biar Pak Benjamin bicara. Ya, silakan Pak Benjamin, ada mau disampaikan. Ya udah. Buka mulutnya, buka. Maaf. Bahwa anut telah agamamu sesuai dengan isi kitab sucimu dan kami anut agama kami sesuai dengan kitab suci kami. Janganlah kita saling mencomot-comot ayat dari masing-masing isi kitab. Agamamu apa emang? Kau agama apa? Otomatis kita berbeda. Dan caramu saja berbicara. Saya Kristen dodong. Itulah kau Donald. Kau agama apa? Kristen baru kau menghina-hina Kristen. Ya. Saya tidak menghina Kristen, tapi pendetamu yang ditipu oleh Tertulianus. Potong pepet apa segala macam, bukan ngomong Kristen itu. Ya. Ngomong Kristen itu sabar dan membangun, tapi kau itu mau menjatuhkan sampai kau bilang kau mau kian, memangnya kau buat Tuhan. Kau semuanya saya bilang tadi, siapa kau? Memangnya kau Tuhan? Saya paus terbaru. Yang akan menggeser Vatikan. Oh, ya. Paus yang di laut itu yang suka memang saya. Paus yang di laut yang suka. Bukan, paus itu adalah seorang rasul. Pausmu itu paus kau. Yang di laut suka memangsa. Kalau kau memang paus, tidak mungkin kau memangsa yang lain. Ya. Itulah pausmu, paus yang di lautan. Memangsa makhluk hidup yang lain. Kalau kau memang paus yang benaran, kau tidak mungkin memangsa ajaran yang lain.
Ikutilah ajaranmu sendiri. Ya udah. Udah belum ngomongnya pakai toleransimu. Betul lakuan nih. Udah belum? Pusat toleransi lah kalau kau memang paus. Oke ya. Jadi kenapa gereja-gereja blow on ini saya benci? Karena mereka menghilangkan gender Tuhan saya. Allah Bapa dibilangnya nggak berkelamin. Allah Roh Kudus dibilangnya tidak berkelamin. Padahal kalau titiknya saya potong pasti dia nangis. Ya. Jadi gereja-gereja sekarang ya, khususnya gereja Protestan dan Katolik itu sudah menghilangkan kelamin Tuhan. Jahat banget gerejanya, kurang ajar ini. Masa tuh Tuhan, kelamin Tuhan mau dihilangkan? Oh, nggak ada titik Tuhan katanya. Nah sekarang kau apa yang mau kau ngomongin lagi, Udin Petot? Ya, jadi begini ya Bang Andi ya, dan buat ustaz-ustaz yang ada di Komal ini Bang Arif ya. Jadi begini Bang Andi, sebenarnya aku ini malu jadi otenalis orang Kristen ya. Karena apa Bang Andi? Ibaratnya ya gini Bang, oten itu seperti maju kena mundur kena. Sesama Kristen aja lihat aja kan saling cakar-cakaran ya. Lalu mau ikut Yahudi malu karena orang Yahudi tidak mengakui Yesus Tuhan, sedangkan kalau mau ikut Muslim malu juga. Karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan seperti si Bible itu sendiri ya. Yang kita tahu Bible itu adalah kumpulan buku-buku dan sejarah nabi-nabi pada zamanya ya, seperti itu lu gaya. Ditambah lagi satu lagi ini nabi dari entah dari siapa mana tiba-tiba muncul dan sang dan tambah membuat rancu dan amburadul kekristenan itu sendiri ya. Orang cuma ditanya siapa mama kandung aja kok nggak bisa jawab. Jawab aja Willy, jawab aja pertanyaannya Willy. Siapa mama? Ya mau jawabnya jujur atau muter-muter? Bebas menjawab, silakan. Jujur. Bebas ya. Kalau aku jawab, aku ikut kata hati kamu lah. Roh Kudus. Siapa mama? Nah, bagus gitu dong. Iya, udah aku jawab kan, benar nggak? Bikin perawanan, bikin lempar pakai sepatu kau. Udah turun kau. Nanti yang lain. Roh Kudus aku udah jawab. Gimana tuh? Iya udah, Udin Petot. Udah diam, udah bagus kau. Jangan kau rugi. Iya. Ajaran kau. Takut ya. Gitu dong. Iya, aku ikut narasi dia aja ini. Soalnya otaknya udah nggak waras kan. Kau ikutin ku siksa kau, ku kejar kau. Iyalah. Udah. Jangan dipancing-pancing. Baru cuma ditanya mamanya Yesus, kau. Untung nggak lempar HP. Jawab. Tapi mereka menjawab gak? Rata-rata menjawab mamanya Yesus ya Bunda Maria, karena itu kenyataannya. Gimana caranya meluruskan? Nah, masalahnya kalau Bunda Maria mamanya Yesus, sebelum Maria lahir siapa mamanya Yesus? Karena Yesus kan sudah ada di surga sebelum Maria lahir. Nggak mungkin duluan anaknya daripada mamanya. Masalahnya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, ketika Yesus sudah ada tuh, dia ada di surga. Siapa mamanya? Maria aja belum diciptakan kok. Oh, jadi menurut Bang Luga duluan Yesus ada daripada Maria ya? Ya iyalah, kan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 4. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, Maria di mana di situ sebelum dunia ada? Jadi Maria tidak bisa menjadi mama kandung Yesus karena Yesus duluan ada sebelum Maria ada. Masa duluan anaknya daripada mama? Ini kan orang gila. Ya, jadi saran aja ya begini ya, buat Ustadz ya. Janganlah sering-sering dinaikkan nabi-nabi seperti ini ya, nabi-nabi palsu seperti Luga ini. Karena kasihan ya, umat Kristen dunia ini sudah amburadul, raja percakaran. Ditambah lagi munculnya nabi yang gak jelas seperti Luga ini. Tambah kocar-kacir lah kekristenan di Indonesia ini Ustadz ya. Itu aja dari saran dari aku.
Kita aja mau bikin seminar-seminar raksasa kok di Dubai, di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Ini masih di TikTok. Nanti gue bikin acara di Jakarta Center gimana? Ya kalau seperti Nabi begini untuk hiburan bolehlah sekali-sekali. Silakan lah. Soalnya otaknya ini juga udah koslet dia ini. Jadi siapa mamanya Yesus yang sebenarnya? Kau lama-lama Tapi kan susah. sesuai kenyataan nggak Yesus dikandung Bunda Maria selama 9 bulan. Ya, tetapi kan yang jadi masalah kan Yesus itu kan turun ke perut Maria dalam bentuk janin. Dia tuh sudah ada kan di Yohanes pasal 6 ayat 62 kan dibilang, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelum di mana ia berada. Jadi Yesus itu turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Emang Maria turun dari surga? Enggak. Yesus itu adalah sosok pribadi yang turun dari surga masuk ke perut Maria. Berarti kan sebelum dia masuk ke perut Maria, dia sudah nongkrong di surga, sudah ngopi-ngopi sama Bapa. Sebelum Maria diciptakan juga Yesus sudah di surga. Jadi nggak ya suka-suka kamu lah Nabi Luga ya. Kamu itu kan buat hiburan aja. Mendajal aja kamu mendajal. Susah kalau diatur. Bang Luga, Yesus hanya numpang lewat begitu. Betul kan, dia turun. Lo coba baca Yohanes pasal 5. Akulah roti yang turun dari surga. Aku turun dari surga. Yohanes Pembaptis bilang, sebelum aku dia sudah ada. Ini ada Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham aku sudah ada. Jadi si Maria ini pun nenek moyangnya pun belum ngobrol, Yesusnya udah ada. Jadi si Maria ini tidak lebih dari ciptaan. Siapa yang nyiptain Maria? Yesus. Makanya ketika Yesus berhadapan dengan Maria, pernah nggak si Maria diperlakukan sebagai orang tua yang dihormati? Tidak. Maria diperlakukan seperti hambanya. Weh, perempuan, lakukan ini. Dia tidak menghormati Maria seperti ibunya. Tapi kalau Roh Kudus beda. Yesus berkata, barang siapa mengucapkan perkataan kepada anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa mengucapkan perkataan terhadap Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Beda penghormatan Yesus kepada Maria. Ya, Win Awen, manusia borjong. Kalau begitu gak? Ada pertanyaan kalau begitu. Kalau memang Yesus ini bukan anaknya Maria, kenapa memilih rahim Maria? Kenapa nggak turun langsung aja, nggak lewat rahim Maria gitu gak? Kalau dia turun langsung, dia kan Tuhan. Dia penuh dengan sinarnya aja lebih terang dari matahari. Nanti dia turun, waktu Tuhan turun di Gunung Sinai aja terjadi gempa bumi. Kan Tuhan pernah turun dalam api yang menghanguskan di Gunung Sinai. Itu bangsa Israel udah mau mati. Nah makanya Yesus turun dalam bentuk manusia yang sederhana. Nanti kalau Yesus datang kedua kali, bintang-bintang berjatuhan loh. Dan maka akan tampak anak manusia, bintang-bintang akan berjatuhan. Gimana kalau bintang berjatuhan Yesus? Ini enggak. Ntar dulu Bang Willy standby dulu. Jangan kemana-mana ya. Ini ada My God Yesus nih. Mudah-mudahan satu pendapat dengan Luga. My God Yesus siapa ini Bang? Silakan. Malam. Ya malam. Silakan ditanggapi Bang. Monggo langsung. Saya baru masuk, saya nggak tahu apa yang dibahas. Oke, perkenalkan diri dulu. Abang dengan siapa begitu? Ya, saya adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Silakan Kak diedukasi. Siapa ibu kandungnya Yesus? Yesus itu Tuhan, kok ditanya ibu. Itu pertanyaan itu. Kan Yesus mengaku anak Allah. Wajar dong namanya dia
yang mengaku anak Allah ditanya mamanya siapa? Siapa mamanya? Yesus itu adalah firman yang menjadi firman. Firman itu mamanya siapa? Nah, kalau kata mama itu berarti ada bapaknya, ya kan? Iya, bapaknya Yesus ada nggak? Nah, baru lo saya jelasin. Iya. Sedangkan Yesus itu mengandung dari Roh Kudus. Ngerti nggak? Iya. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Nggak ada Iya, bapak, ada mama. Loh, siapa bilang nggak ada bapak? Yesus aja bilang aku diutus oleh bapakku. Aduh. Itu kalau secara kitab memang Bapa yang di surga. Bapaknya siapa? Itu bapaknya siapa? Itu yang di bapak yang di surga itu bapaknya siapa? Allah Bapa. Iya, itu bapaknya siapa? Bapaknya siapa itu? Bapaknya siapa gimana sih tanyanya? Loh, Yesus kan anak. Allah Bapa bapak. Tanya kan udah gampang, itu bapaknya siapa? Bapak itu. Karena Yesus anak. Udah nggak usah ngabisin energi bahas gitu. Lama. Udah jelas-jelas Yesus anak. Saya ini kan ada bapak. Ditinggal ditanya itu bapak itu bapaknya siapa ya bapaknya? Maksud bapaknya lu Yesus lah. Supaya lu agamanya apaan sih lu? Kristen, GBI saya. Udah dibaptis belum? Udah. Yang saya tanya bapaknya Yesus siapa? Kan dia ngaku anak. Aduh, kok susah banget nih. Lama-lama kebanding juga botol aku dan Bapak adalah satu. Iya, yang saya tanya bapaknya Yesus siapa? Udin. Aduh. Ditanya bapaknya Yesus aja susah amat jawabnya. Nggak usah buat pertanyaan yang. Udah turun lah, turun. Tadi yang naikin saya siapa? Hah? Si Arif ini juga naikin orang nggak naik kok. Nggak berkualitas. Edukasi Dia udah lompat. Tiap kali saya muncul di TikTok dinaikin. Edukasi aja. Ya udah. Oke, saya kasih tahu ya. Iya. Oke, saya kasih tahu biar kau pintar ya. Yesus itu kan mengaku anak. Ya, ditanya bapaknya siapa? Jawab aja Allah. Lu ngerti nggak arti anak? Arti anak lu ngerti nggak? Iya, anak ada. Anaknya anak. Aduh, ya lu nggak ngerti. Anak itu anak bapaknya. Anak itu anak mamanya dan anak bapaknya. Ditanya bapaknya siapa aja sulap jawabnya. Pikiran kalian itu. Kau bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak? Diam dulu kau. Gantian bang. Dengerin orang salah. Kalau gitu lu gak diam aja dulu biar dia yang ngomong. Biar dia yang ngomong. Anda silakan ngomong. Ya. Oke. Lu gak? Saya ngomong ya. Kau itu nggak usah ngetes saya. Nanya yang lain aja lah. Nggak usah ngetes seperti itu. Saya cuma nanya mamanya Yesus siapa, kok jawab gitu aja, kok susah kali sih. Wah, kacau nih orang ini. Kamu udah baca Yohanes 1 ayat 1 enggak? Pada mulanya adalah firman. Firmannya Allah Bapa. Yang saya tanya mamanya siapa? Firman itu adalah apa? Hah? Anak tunggal Allah, anak tunggal. 1 Yohanes 1:14 anak tunggal Allah. Lu gak, kau mau sesatin siapa lu gak? Nggak bisa. Cetek lo orang Indonesia otaknya, makanya. Jadi lo Wanes gitu. Jadi lo Wanes. Pakai naturalisasi semua. Kalian itu Wanes ya. Makan tahu tempe aja, makanya seperti itu otaknya. Pakai tambunan lagi ya. Malu-maluin orang Batak loh. Baca Alkitab yang bahasa Indonesia saja lu nggak ngerti, malahan lu mau plesetin lagi. Tapi dari cara menjawabnya malu nggak lu? Hah? Borjong, lu diam dulu. Yohanes 1 ayat 1 aja lu ngomong udah salah. Udin Petot, lu diam dulu. Lu ngakunya orang baik, lu cari narasumber jelek. Emang ingin tugas gue kan ingin membahas gereja, IQ-nya jongkok gini nih. IQ jongkok nih.
Gua turun aja deh. Ya lompat Buat hiburan aja itu, my God Yesus. Gak usah terlalu ditanggapi Nabi Luga ini, buat hiburan aja. Ya terhibur lah orang bloon. Hai, konsep ketuhanan itu berbeda dengan konsep manusia ya, yang bisa berkeluarga. Oke guys, istirahat dulu Gak lah. sama itu Nabi Luga. Gimana kamu? Yang pernah disama-samakan lah konsep ketuhanan itu. Gak akan bisa dengan diciptaannya sendiri mau disamakan. Mana ada pencipta sama dengan yang diciptakan. Itu konsep dari mana itu? Saya kira Tuhan turun untuk kelar urusan semua, malah jadi ribut. Diisi dulu deh, diisi dulu teman-teman. Aku ada telepon bentar. Kang Cang, ngobrol dulu sama Willy. Oh iya ya, Bang Willy silakan. Bang Willy ini Kristen. Iya, sisa satu oteng ini yang bertahan Kanca. Oteng-oteng lainnya udah pada tumbang semuanya. Bang Willy apa? Denomnya apa? Trinitas. Iya, kebetulan aku ini masih oten ya Kang Chan ya. Tapi oten yang sudah tersadarkan lah seperti itu. Udah agak sembuh lah, nggak sama seperti oten-oten lain ya, yang masih menyembah nonotan makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Seperti itu kan. Luar biasa. Iya, kira-kira aku ini sudah istilahnya sudah muslim, hanya saja belum bersyahadat kan Chan, seperti itu. Oh iyalah, nanti segera lekaskan syahadatnya ya Bang. Iya, tidak terlalu Kena tsunami, repot. Doubling ya. Bang Willy doubling ya. Hah? Doubling aku? Ya, doubling. Coba di mute sebentar. Coba di mute sebentar. Iya. Di mute. Iya, ditanya aja lagi Kancang, apa lagi mau ditanya? Bang Willy di mute. Doubling. Di mute. Tes. Nah, ini bagus. Bapak Ibu. Bang Willy nanti segerakan saja syahadatnya kalau sudah yakin. Supaya nanti kalau ada apa-apa tengah jalan kan masuk surga. Kalau belum syahadat repot juga kita nanti. Bang Willy juga gimana nanti? Kalau mati nanti pakai jas kan repot. Di sini aja ada Bang Handi, Bang Zuma, Kang Dito, nanti syahadat di sini aja cepat. Langsung belajar Islam, belajar sholat, sujud, ruku kan enak. Ya Bang Willy ya. Segera aja segerakan kalau sudah yakin. Iya Bang, ini di sini banyak narasumber sini. Ya, jadi izin bernarasi dikit Kancan ya. Silakan. Ya, jadi begini Bang, sebelum aku masuk ke ruang diskusi, izinkan aku bernarasi ya sedikit terlebih dahulu. Ya, jadi begini Bang, aku ini kan sebenarnya masih Kristen ya. Ya, jadi aku di sini memberikan kesaksian murni karena fakta dan data dari Babel itu sendiri ya. Di sini aku murni tidak dibayar, apalagi digaji ya. Murni kesaksian aku ini dari data dan fakta Bible itu sendiri. Dan kesaksian serta statement aku ini tentang ketuhanan Yesus itu sendiri aku sampaikan semata-mata karena fakta dan memakai akal pikiranku. Bukan lagi dogma dan doktrin yang mengatakan ya bahwa Yesus itu Tuhan. Pokoknya Yesus itu Tuhan lah, adalah Tuhan ya, sudahlah imani saja. Tidak seperti itu ya konsep ketuhanan yang sejatinya. Ya, kita pakai data ya. Matius 11 ayat 25.
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi di sini Yesus pun mempunyai Tuhannya sendiri ya, bukan malah menuhankan Yesus yang notabene manusia utusan dari Tuhan itu. Mana ada Tuhan yang adalah maha suci, bisa kencing, buang air atau berak ya, dan mempunyai jenis kelamin laki-laki ya. Jelas konsep ketuhanan ini rancu dan amburadul. Sedangkan kita semua tahu kan jenis kelamin di dunia ini adalah wanita dan laki-laki. Ya jelas konsep ini menimbulkan ketidakadilan di kaum Hawa itu sendiri. Padahal sejatinya Tuhan itu kan maha adil. Ya apalagi ditambah bahwa sosok Yesus ini mempunyai nonot, dan sialnya lagi nonotnya itu tidak dipakainya selama hidup di dunia, melainkan hanya sebagai aksesoris atau pajangan semata ya. Jelas ini menimbulkan tanda tanya dan pertanyaan besar. Apa mungkin selama hidup di dunia selama 33 tahun itu Yesus ini tidak menikah, ya kan? Jadi aku sengaja berstatement seperti ini agar kamu memakai akalmu, jangan hanya modal imani saja. Silakan gurunda dilanjutkan. Nah, ini ada pasien kebetulan. Lanjut. Ya malam. Tapi begini ya, yang gini kalau kita objektif itu yang dikatakan Bang Willy itu benar. Iya, 100% benar gitu. Hanya ada satu yang mungkin harus dibuktikan. Itu nonotnya Yesus tidak terpakai, katanya saya ada datanya. Pasti ada gunanya. Karena Allah mengatakan semua yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia gitu. Begitu Bang. Silakan Bang. Pasti ada gunanya lah. Kalau pipis gimana? Nah sekarang kita diskusi biar terarah. Kerangka diskusi, Kang Dito pun paham dari segi ininya. Kira-kira kita rundownnya gimana? Apakah kita bicara tentang Alkitab sendiri atau tahun sekarang? Alkitab sendiri atau tahun sekarang? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Kalau Alkitab sendiri yang kita bicarakan berarti sisa mulai dari perjanjian lama sampai baru. Kalau sekarang kita nggak bisa bicara lagi, udah di atas dia kan. Mana mau dicoba cerah? Terserah saya ngikuti aja. Ya kisah ke bawah boleh. Pak Willy silakan tanya saya. Upayakan jangan saya bertanya kepada teman Islam. Saya paling mau sama Pak Willy. Saya mungkin mirroring tapi menggunakan. Mau sama Pak Willy. Sebentar dulu. Pak Kuara mau sama Pak Willy diskusinya. Terserah. Ini Komal Muslim ini ya bijaksana banget ya. Boleh Bang, kalau mau bertanya. Silakan. Aku ditanya atau aku yang bertanya, silakan. Terima kasih. Jadi Komal ini kan dibuat Kang Chan untuk dapat ilmu. Jadi kita diskusi cari nangkala. Katakan Kang Dito kan kalau kita diskusi minimal 80. Bentar. Bang, di saya kok doubling ya? Kang Dito doubling nggak ya? Suara Kang Chan memang doubling. Enggak, iya maksudnya sekarang gimana sekarang? Udah bagus. Pak Willy nih masalahnya. Pak Willy doubling. Masalah doubling di Pak Willy. Nah, doubling Pak Willy terlalu curhat. Jadi double suaranya. Gangguan teknis di Pak Willy, gangguan keimanan di Pak Kuera. Iya, betul. Iya. Nah, 100 Bang Chan, 100. Pak Willy gimana? Diselesaikan dulu, mungkin turun dulu gitu. Karena Bapak doubling loh, nanti nggak enak diskusinya. Iya. Ya boleh terserah host saja lah. Aku terima nasib yang baik aja lah. Gimana maunya? Bapak turun dulu, nggak usah 3 hari. Nanti naik lagi. Kita bopong juga nggak apa-apa. Naik lagi Masalahnya kalau aku turun kancang udah nggak bisa naik lagi. Bisa aja pada tentara Romawi nanti dinaikin kok. Naik aja nanti multi. Kang Willy. Pak Willy bagus. Cuma doubling itu. Oke, aku serahkan jiwa dan nyawaku ke dalam tangan host. Silakan host, cabut nyawaku. Pak Willy turun dulu, Pak Willy nanti lagi. Silakan. Ada Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Bang Ardi, Kang Dito, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malam Kang Dito. Kang Dito, selamat malam. Kang Dito, Bang Kuera itu selalu minta perlindungan pada Kang Dito loh. Kacau nih. Biasa kayak gitu emang dia. Nggak punya ini, kayak nggak punya pelindung gitu. Coba gini ya teman-teman, aneh ya, Tuhan datang jauh-jauh, capek-capek jadi dari firman jadi manusia, masuk ke rahim perempuan juga, terus malah ribut. Bukan masalah menyelesaikan masalah di dunia gitu, malah jadi berantem. Tuhan macam apa? Kan aneh ya kita gitu. Tuhan capek-capek datang ke dunia malah buat ribut. Gimana nih Pak Kuera? Makanya saya tanya, silakan, Abang bertanya tentang sekarang sama Kang Dito ya, ke Pak Kuera ya. Bukan. Silakan. Jangan curhat dulu Kang Chan. Anda bicara zaman now atau tahun atau 34 kemarin enggak? Enggak tahu, saya kan kita belum tahu topiknya apa. Lalu relevansinya kemana? Bukan, ini topiknya apa dulu nih? Capek itu kan tahun 34 itu. Oh, Yesus. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi, iya, udah nggak zaman lagi. Oh, nggak ada Yesus. Ayo, Tuhan. Oh, nggak ada Tuhan. Bang Willy udah masuk. Tuhan bisa nggak ada ya? Bang Willy udah masuk. Itu udah masuk ada. Dulu ya, ada. Gimana? Masih doubling? Udah bagus. Cek. Masih ada. Tuh. Tes Bang Willy. Masih ada. Ya, gimana? Masih doubling? Bagus ya. Oke, Bang Kuirara, ya kita diskusi ya. Aku yang bertanya atau kamu yang bertanya? Terima kasih Satari. Kan ini koman yang telah membaca Al-Bible, mana tahu ada yang kurang pas, tapi harus menggunakan dalil di Alkitab itu sendiri. Jangan lain. Ya boleh. Saya ini memegang Alkitab DB cover hitam. Tuh, doubling. Itu doubling kata orang bawah tuh, doubling. Siap. Bener aku. Di mute dulu aja, mute-mutean lah gitu. Aku doubling. Pak Willy masalahnya. Iya, Pak Willy doubling. Pak Kuera silakan. Pak Willy headsetnya katanya dilepas dulu. Pak Kuera imannya dilepas dulu supaya Pak Iman, tak lepasin nanti iman itu masuk kantong dulu. Ya, silakan. Ya silakan Pak Willy, ada mau ditanya. Oke. Ya masih doubling. Merasakan dalil Alkitab sendiri. Ya gimana, masih doubling? Boleh? Pak Willy nggak usah pakai ini syukron Ion, nggak usah pakai soundcardnya dilepas saja. Soundcardnya dilepas. Ya, lepas langsung colok ke HP. Termasuk imannya Pak. Imannya tuh. Coba dilepas dulu aja Bang Willy. Volume soundcardnya untuk monitor jangan naik volumenya aja. Kalau bisa mendengarnya. Ya kalau gini gimana? Boleh? Cek. Dilepas aja soundcardnya. Ya sabar. Biasanya double itu karena speaker monitor balik ke mic dia. Jadi speaker monitor pakai handsfree aja. Jadi nggak usah pakai speaker aktif atau dari speaker soundcard gitu. Jadi berbalik suara gitu. Pak Kui, halo tes. Cek. Kan nggak ada bling kan? Aman udah. Aman. Udah dilepas kan soundcardnya kan? Makanya saya bilang ikuti saran Muslim. Kalau ngikuti saran Muslim kelar semua. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak Willy saran Muslim. Lepasin aja imannya dulu. Ini udah nggak pakai soundcard ini, suaranya. Bagus. Mending gini lah daripada doubling. Lanjut. Bagus. Lanjut. Jadi diskusi udah kalah tuh nih. Ya oke, aku ada pertanyaan ya untuk Bang Kuirala ya. Iya, siap abangku. Oke. Santai ya. Ya, begini Bang, ya. Jadi baik, begini silakan dijawab Bang Kuira pertanyaan dari Bang Willy, silakan. Ya, oke. Mungkin suara aku agak kecil ya. Ya, aku ada pertanyaan bagus ya buat Bang Kuirala ya. Siap. Ya, siapa Yesus itu menurut Bible sendiri menurut Abang? Silakan Bang.
Yesus adalah manusia yang telah turun ke dunia, anak tunggal Allah. Gimana bang? Udah sejawab. Udah sejawab. Ya, jawabannya apa bang? Yesus adalah utusan yang turun ke dunia, sama seperti Anda. Wujud manusia. Oh begitu. Jadi Yesus itu menurut abang itu hanya utusan ya, bukanlah Tuhan ya? Kalau di depannya abangku itu adalah gelar. Mau dibilang guru, utusan, nabi, bebas. Yang penting namanya Yesus. Itu telah dituangkan waktu dibilang waktu mau Jadi lahir. Yesus itu menurut Bible atau menurut abang? Terus pertanyaan apa? Ya, jadi Yesus itu menurut Bible atau menurut abang, siapa Yesus itu? Udah saya jawab sesuai dengan informasi tadi. Saya ngomong berdasarkan Bible, Bang. Menurut Bible ya, Bang ya. Bukan ngarang. Ya. Jadi di Bible sendiri ya. Jadi begini Bang ya, menurut Bible sendiri tidak ada pernah menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, betul. Yang 100%. pertama. Anda betul. Ya, ya, jadi begini Bang, biar aku lanjutkan ya. Ya, yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga, bukan malah menuhankannya. Matius 6 ayat 9 sampai 13, Bah. Dan yang kedua, Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan malah meniadakannya. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 17. Selanjutnya, Yesus itu disunat, sedangkan Oten nonot kulutnya nggak disunat. Lukas 2 ayat 21. Semuanya ada data ya, kita berdata abang. Dan yang keempat, Yesus itu bersujud berdoa. Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35. Tapi Oten berjingkrak-jingkrak tepuk tangan di gereja. Ya, jadi seperti itu Bang ya. Itulah yang Bible yang mengatakan bahwa itu Yesus yang sebenarnya. Dia hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi lainnya, bukan malah menuhankannya. Karena di Bible sendiri tidak ada menyebutkan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu hanyalah doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja. Seperti itu Bang ya. Lanjut. Nanti biar saya ngomong. Gimana Bang Kuirala, Anda setuju dengan narasi aku? Sekarang Anda bertanya karena melihat di Alkitab di Bible. Sekarang aku mau menjawab. Ya, silakan Bang. Jadi pertama tadi ada 4 poin ya. Nanti kalau udah sejawab, jangan di doubling dulu. Nanti abang sanggah lagi. Pertama, berdoa kepada Bapa di surga. Betul abang, nggak lari. Anda betul dan memang itu fakta di Bible ya, karena Yesus menyebut sembah dan berdoa kepada Allah Bapa sendiri karena Dia mengutus aku dalam Dia, dalam aku. Itu pertama. Kedua, menggenapi hukum Taurat ya. Anda harus paham dulu. Bukan Torah, hukum Taurat yang 10 itu digenapi, karena kalau menggunakannya terus di situ Anda berzina, langsung dirajam atau mencuri potong tangan. Jadi itu digenapi artinya supaya intinya kasihlah yang menentukan itu. Terus ketiga, Yesus sunat, jelas disunat karena hukum Yahudi kan, 8 hari dia harus disunat. Bentar Bang, Anda mengatakan bahwa Yesus itu disunat pada umur 8 hari ya kan? Tapi kenapa Oten nggak disunat Bang? Terpaksa saya harus menggunakan senjata saya untuk mirroring. Di mana ada ayat Nabi Islam semua sunat di Al-Quran? Tunjukkan ke saya. Aduh, jangan kemana-mana dulu lah Bang. Harus mirroring saya. Anda memaksakan saya harus jawab sendiri. Aku bertanya dengan dalil loh. Tunjukkan dalil di Al-Quran. Salah satu Nabi
siapa? Isa sendiri tidak sunat di Al-Quran. Buktikan di Al-Quran ya. Coba tunjukkan dulu. Jangan tiru punya kitab Oten. Coba. Oke, kita itu kita langsung lemparkan kepada gurunda Jangan, kita Anda yang jawab. Anda nggak boleh. Aku kan bukan Muslim, Bang. Nah, kita ini sama-sama Oten ini, Bang. Nah, lemparkan sama gurunda yang ada di sini. Yang gitu dong caranya. Anda Kristen. Ya, memang itu kenyataannya, Bang. Mau gimana lagi dong? Anda bertanya, ini peliharaannya Kang Chan ini. Orang ini kayak mana gini? Ngaku enggak, Bang, kita sama-sama Kristen beliau bukan Muslim beliau. Kok peliharanya kayak gini? Makanya ya karena belajar dia. Mau fair? Ya bukan Muslim. Dia bilang tanya ke ya Oten sama dengan Anda. Makanya kita diam aja di sini. Emang Oten lain-lain, emang Oten yang ada yang sama. Ini kalau diskusi nggak pakai soundcard. Kalau suaraku Kancan, ya gimana lagi dong? Dijawab Bang Kuera, dijawab. Silakan kalian diskusi, berantem aja di atas, iya. Jangan bawa Islam. Jadi Bang Willy, jangan menyamar. Jangan menyamar. Baru satu pertanyaan itu, udah kejang-kejang kamu, gimana dong? Di mana di Al-Quran itu Nabi semua yang 25 itu disunat? Tunjukkan dalilnya. Katakan kok dia ini bukan Islam, kok di mana di Quran? Anda itu kupingnya itu kedengeran nggak kupingnya Anda itu? Kan makanya. Telingamu kedengeran nggak? Kuira, telingamu kedengeran nggak? Dia bukan Islam. Oi. Sekarang saya mau tanya. Apakah fair seperti ini? Kedengeran atau tidak kupingmu? Dia bukan Islam. Oi. Iya, paham. Dengar nggak? Dengar. Dia Islam bukan? Saya kan baru setelah dia mencret, dia kan baru ngomong dia tadi. Aku kan bukan Islam mencret. Emang dari tadi dia bukan Islam. Enggak ada bilang. Gimana sih? Udah. Fokus ke pertanyaan dia. Yesus disunat 8 hari. Anda disunat nggak? Itu fokus. Kalau Muslim yang menanya ini saya jawab. Kok Muslim? Dia Oten kok. Iya, ini kalau yang bertanya ini dengan ini suruh Kang Dito nanya saya gitu loh. Loh, ya jangan, dia bertanya, dia sedang mencari kebenaran. Halah. Loh kok halah? Loh, kenapa nggak bisa jawab? Sekarang pertanyaan saya ke abang langsung saya tanya. Jangan ke saya Islam. Bingung kan? Lawan tadi yang mengatakan, pengen sama Bang Willy siapa? Tadi yang ngomong sama Bang Willy siapa? Kang Dito ini gimana diskusi gini? Kok fair apa enggak gini? Loh ya fair kan Oten versus Oten. Kan Oten beda-beda emang. Loh nggak bisa. Yang namanya berdiskusi. Bro, yang namanya berdiskusi. Kuira, dengerin. Yang namanya berdiskusi, dengerin. Yang namanya berdiskusi itu adalah ada dua orang, namanya dialog. Dua orang ini saling bertanya, gitu loh. Nah, Anda sama-sama Kristen ditanya orang Kristen, kenapa Anda nggak bisa jawab? Tidak bisa. Justru kami menyerang kalian. Ini kok balik-balik? Berarti ini kok menyerang kalian? Loh, dia pengen belajar kepada Anda. Jawab dong. Kok ke saya? Ngapain dia nanya ke saya? Nah, dia kan Kristen. Loh, dia kan Kristen. Ajaran Kristen kita diam aja, dia mau nyerang kita, coba. Dasar ajaran Kristen. Kita diam aja. Iya, gimana nih orang? Nyerang ilmu apa do diskusi loh, abang. Kalian empat. Aduh, Kuira ini. Gini deh. Bang Kuira sekarang gini. Dengerin dulu, Bang. Jadi kesimpulannya Abang Kuira ketika ditanya Yesus disunat 8 hari sama Bang Willy ditanya sesama Kristen, Anda bisa jawab gak pertanyaannya orang Kristen? Tak balikkan tadi ke dia, baru tahu dia bukan Islam. Oh, rupanya. Ya, pertanyaan dia bisa dijawab nggak? Tadi saya nggak tahu dia Oten itu karena. Oke, pertanyaan dia bisa dijawab nggak? Ngapain ku jawab sama Oten? Sama aja menjatuhkan. Pertanyaan dia bisa dijawab nggak? Tidak perlu dijawab kalau Oten bertanya ke saya. Berarti nggak bisa dijawab. Bukan, silakan. Tapi kalau yang bertanya itu. Kalau begitu Muslim lah yang nanya, nggak apa-apa. Muslim yang nanya. Iya, Muslim jawab. Ya, pertanyaan dia saya copy paste, silakan dijawab. Silakan. Saya Muslim. Dari awal, Bang. Ulang dari awal abang tanya saya. Coba ajarin saya bertanya Bang Willy. Ya, Yesus nih sunat, Bang.
sedangkan Oten nonotnya mulutnya nggak disunat. Oke. Gimana itu Bang? Baik, saya udah paham. Saya Muslim, saya bertanya, Yesus itu disunat, kenapa Kristen nggak disunat Bang? Silakan. Oke. Yesus disunat karena selaku orang Yahudi ya, karena tradisi dan hukum Taurat. Dia masa itu semua keturunan Abraham sampai Yahudi ke bawah harus sampai sekarang pun wajib sunat. Kami Kristen bukan agama tapi pengikut ajaran Yesus. Tak ada di ajaran di Alkitab apa di Bible disebutkan